di Kendawangan itu ada namanya bengkek. Itu tuh hantu lautnya identik dengan berbulu panjang, seluruh badannya panjang gitu bulunya, dan mukanya kayak monyet. Kalau kita di rumah ngelihat cicak, Bisa terus, jadi itu bengkek. dan cicak itu misalnya matanya beda sebelah ukurannya, atau kulitnya agak beda, dan sifat dia kayak cuma ngeliatin kita, itu tuh bisa jadi salah satu bengkek. Karena bengkek itu salah satu hewan yang bisa dibilang genit ya. Kalau kuyang biasa kita identiknya sama dia pergi ke kemana-mana untuk cari kayak ibu hamil kan. Ini tuh juga sama. Jadi kalau kita zaman dulu diajarin kalau misalnya ada penanggal jangan lari, justru harus kejar. Nah, ada yang berasumsi itu orang Limun yang ngundang Rhoma Irama. Makanya Rhoma Irama tuh bisa ngelihat kota emas. Selamat datang di Mikir Malam-Malam, podcast di mana cerita horor bukan cuma buat ditakutin, tapi juga buat dipikirin. Karena gak semua yang serem itu masuk akal. Kembali lagi di Mikir Malam-Malam. Di episode kali ini spesial banget karena bintang tamu gua bukan manusia. Bintang tamu gua bukan manusia biasa nih. Nah, kalau episode sebelumnya bintang tamu kita ada dari Jakarta Barat, ada dari Bandung, ada sampai dari Singkawang. Kali ini bintang tamu kita adalah VTuber. Bukan seorang yang memainkan VTuber, tapi dia adalah VTubernya langsung nih. Nah, ini dia. Siapa namanya? Hai semuanya, namaku Smon, biasa dikenal sebagai Smonoma. Salam kenal semuanya. Semua apa? Smonoma. Smonoma. Iya, agak ribet sih namanya. Ada yang bisa disingkat gak gitu? Mon atau Semon? Oh iya, gitu? panggil Mono boleh, Mono. Semon boleh. Mono tuh yang kayak di jack gitar gitu. Oh iya, mono mono stereo. stereo. Enggak sih, namaku terinspirasi dari anime sih. Anime. Wibu guys, wibu. Berat juga ya jadi host podcast ya. Melintas semua ini ya. Sampai VTuber juga diambil. Sampai VTuber aja diambil sebegitu sepinya nih pasar nih ya. Nah, gue panggil Mono aja ya, Mon ya. Mon. Boleh. Mon. Oke. Sebelum kita mulai videonya, kita sudah ada sponsor yang paling spesial, yaitu Agromekar Kalimantan. Apa nih? Nah, ini adalah Agromekar itu adalah toko pertanian yang menjual berbagai jenis kebutuhan pertanian kalian. Salah satunya kokopit, ada juga benih-benihan dan sebagainya, lengkap. Jadi kalau kalian punya kebutuhan bertanam, punya kebutuhan tentang pertanian lainnya, bisa langsung kunjungi ke Agromekar Kalimantan karena menyediakan berbagai jenis kokopit, benih-benih dan sebagainya. Langsung saja klik link di bio. Nah, Mon. Gimana nih? Ini kan podcast horor ya. Betul. Kok bawaannya komedi ya ini? Maaf ya. Kita mau mulai dari mana sih? Kita mulai dari kenapa atau gini aja. Kamu punya pengalaman horor gak nih? Kalau horor sebenarnya dari tempat aku lahir kayaknya horor sih. Kebanyakan orang Kalimantan pasti tahu. Kamu lahir di mana nih? Aku tuh akhirnya di Kalimantan Barat, di Kota Ketapang, dan dibesarkan di Kendawangan. Oh. Biasanya kalau orang dengar Kendawangan tuh kayaknya udah identik agak mistis gitu kan. Benar. Aura-auranya gelap gitu. Punya ilmu hitam segala macam. Nah, aku tuh besarnya banyaknya tuh di situ. Kayak dari aku kecil, kalau dibilang bisa melihat enggak, tapi tuh kita kan kalau dari kecil tuh udah diajarin alam tuh ada dua. Kita harus menghargai dua alam itu kan. Benar. Nah, tiap tahun itu aku nggak tahu kenapa selalu aja ada korban yang dibilang tuh agak mistis gitu loh meninggalnya.
Oke, contohnya? Misalnya nih, kalau di tempat aku tuh identik sama dua hal, bengkek sama penanggal. Itu tuh apa jenis hantu ya? Jenis hantu. Baru Itu pertama tuh kali yang dengar. paling sering kita takutin kalau zaman kecil kan. Jadi identik kalau udah jam 6, kita tuh nggak boleh keluar karena memang ya ajaran orang tua juga kan. Kayak bengkek itu tuh hantu laut. Hantu laut. Oke. Kebanyakan orang kan misalnya taunya tuyul lah atau apa gitu kan, tapi itu kalau di Kendawangan itu ada namanya bengkek. Itu tuh hantu lautnya identik dengan berbulu panjang, seluruh badannya panjang gitu bulunya, dan mukanya kayak monyet. Oh. Dia tuh identik sama pesugihan katanya. Kalau orang kampung kami dulu, kalau misalnya kita ngelihat dia harus lempar pakai telur ayam kampung. Kalau ngelihat si bangkek atau bangkek? Bengkek. Kalau lihat bengkek itu harus lempar pakai telur. Berarti orang situ harus bawa telur kemana-mana dong. Bener, bawa 2 buat jaga-jaga gitu kan. Enggak, cuma itu mitosnya gitu. Mitosnya. Karena dia tuh identik sama ngejar anak-anak. Jadi banyak kasus anak-anak tuh meninggal di air karena dia tuh hantu laut. Jadi dia butuh tumbal gitu loh. Nah, paling recent ya kejadiannya itu tuh tahun 2024 malah. Baru banget dong. Baru banget. Itu tuh dibilang ngelihat langsung enggak. Cuma tuh ada kejadian pas bulan puasa waktu itu. Anak-anak kecil tuh mereka lagi habis, istilahnya apa ya kalau subuh-subuh itu ke masjid gitu. Taraweh gitu. Iya. Nah, habis taraweh juga kan, mereka pengen main air. Jadi tuh ada kayak dermaga dekat di daerah aku kan, Kendawangan itu kan tepi dengan muara ya kan. Jadi anak-anak tuh banyak main di dermaga gitu loh, main air atau apa, berenang gitu. Nah, 12 anak ini itu semuanya bisa berenang. Oke. Tapi entah kenapa satu dari 12 ini keseret ke tengah. What? Iya. Keseret ke tengah, kayak ke tengah sungai gitu. Sungai ya dia. Hitungannya sungai sih. Nah, sampai akhirnya 11 anak ini nggak sadar. Pas udah sampai di tengah, mereka bilangnya ada 2 tangan yang narik dia. Kan kita taunya kan tangan gini kan. Dia ngelihat kayak ada 1 tangan lagi narik-narik dia. Oh, maksudnya ada 2 tangan begini tapi di samping tangannya ada yang gini. Tarik dia. Nah, anak-anak tuh kayak minta tolong kan, tapi pas udah ditolong tuh udah nggak ada. Udah nggak selamat ya? Nah, badannya itu ketemunya 4 hari kemudian. Astaga. Itu tuh kayak udah berapa hari, udah kayak ngembang gitu lah ya istilahnya. Udah bengkak ya badannya. Udah mati jauh lah istilahnya. Ketemunya tuh jauh banget dari titik terakhir? Jauh. Kurang lebih 10-20 kilo lah. Alamak, jauh sih itu dia. Oke. Dari daerah pemukiman sampai ke ujung pantai situ. Aduh. Kasian kan? Anehnya tuh kalau tiap mayat yang kayak gini, itu tuh matinya tuh nggak pernah dimakan sama hewan. Utuh gitu maksudnya? Kalau kita logika ya, kalau manusia meninggal di sungai, apalagi daerah tersebut tuh kita tahu ada buaya, ada ikan, gitu loh, pasti nggak utuh kan? Iya. Kemungkinan kayak udah sobek lah atau apalah, kemakan ikan lah atau apa kan? Ini tuh masih utuh. Jadi tuh ya kalau orang kami bilangnya ada tindakan dari si hantu laut gitu loh. Nah, kalau yang penanggal itu lain lagi. Oh, beda hantu lagi nih. Kalau penanggal kan tahu nggak sih yang kepala doang sama organ doang itu tuh? Oh, kayak kuyang, kayak kuyang. Kuyang. Kita nyebutnya penanggal di situ. Oh, berarti bengkek tuh mirip dengan puake. Puake tuh kayak mana ya? Kayak monyet gitu ya? Kalau di Pontianak setahu saya ya, ini menurut keyakinan saya ya. Keyakinan. Iya, menurut keyakinan saya, puake itu tuh hantu air juga. Salah satu hantu yang ada di Pontianak lah, gitu. Kayak nyumpah orangnya. Iya, jadi dia tuh puake. Itu tuh dia ada di air gitu, hantu air. Dulu kan saya juga pernah cerita di channel ini juga, waktu collab bertiga dengan saudara saya itu, saya cerita kecil saya pernah tenggelam dan ngelihat sesuatu
waktu tenggelam itu saya ngelihat kayak 2 pasang mata menyala di dalam air seperti lari jalan atau agak cepat ke arah saya, ke arah gue gitu kan. Nah, setelah gue cari tahu, ya jawaban terakhir yang gue dapat itu puake gitu. Oh, tapi nggak kelihatan wujudnya atau Nggak, apa? cuma kelihatan 2 bola mata gitu. menyala. Oh, Entah itu beneran puake, entah itu buaya, entah itu hewan laut lainnya, kita nggak tahu. iya. Ngeri juga ya. Nah, mungkin bisa dibilang bengke. Bengke. Bengke itu semacam puake kali ya. Bisa jadi. Cuma kalau kita tuh udah tahu wujudnya tuh kayak gitu. Dia juga bisa niru benda dan hewan, bahkan manusia. Jadi sering juga dikaitin sama orang kalau kita di rumah ngelihat cicak. Bisa Terus, jadi itu bengke. Dan cicak itu misalnya matanya beda sebelah ukurannya, atau kulitnya agak beda, dan sifat dia kayak cuma ngeliatin kita. Itu tuh bisa jadi salah satu bengke. Karena bengke itu salah satu hewan yang bisa dibilang genit ya. Dia suka ngeliatin orang. Oh, berarti dia maksudnya dia nggak cuma di laut dong? Bisa. Oh, dia bisa di darat juga, amfibi. 2 alam. 2 alam amfibi. Oh gitu. Ngeri juga ya, ngeri ya. Terus satu lagi tadi apa yang kayak kuyang itu? Ya, penanggal. Penanggal. Kalau kuyang biasa kita identiknya sama dia pergi ke kemana-mana untuk cari kayak ibu hamil kan. Ini tuh juga sama. Jadi kalau kita zaman dulu diajarin kalau misalnya ada penanggal jangan lari, justru harus kejar. Jangan penanggal. Kalau ketemu penanggal jangan lari, malah harus kejar. Benar. Kalau dia tuh kan harus balik ke inangnya kan, harus balik ke tubuhnya. Kalau kita secara memukul dia atau apa, dia tuh nggak bisa langsung kembali ke tubuhnya, karena itu kan bakal mati dia. Makanya kalau kalian dikejar atau digangguin sama penanggal tuh harusnya dikejar kalau ada kuyang. Bentar. Ini agak kecepatan nih. Kita kan dikejar penanggal atau kuyang nih. Betul. Terus kita kejar balik. Iya betul. Kalau dia nggak mau lari, ketemu dong kita di tengah nih. Hajar. Kan dia organ semua, ngapain takut gitu loh. Iya sih, cuma kan ngelihat organ terbang kan agak kaget juga ya kita ya. Iya sih, bau-bau gitu kan. Dia kalau kuyang kan pengen awet muda biasanya. Orang-orang yang pengen nyari susuk lah atau apa segala macam itu kan berubah menjadi kuyang. Oh gitu. Katanya. Nah, makanya dia mencari ibu-ibu hamil yang udah hamil tua atau hamil muda. Antara 2 itu. Tujuannya? Tujuannya ngambil inang bayinya. Oh gitu. Jadi kebanyakan ibu-ibu yang mohon maaf nih, mungkin anaknya tiba-tiba terjadi itu tanpa diketahuin gitu kan. Bisa jadi itu karena itu kalau zaman dulu ya kita ngomongnya. Gitu. Oh gitu. Cerita di situ. Wow. Itu baru 2 sosok dari daerahmu. Dari banyak cerita di situ. Dari banyak cerita. Berarti dari tempatmu tadi namanya? Kendawangan. Kendawangan itu dengan Ketapang masih 1-2 jam gitu ya? Betul. Nah, di tengah-tengah antara kota kami juga ada satu kota yang paling sering diomongin sih. Padang 12? Betul. Nah, tuh udah tahu. Padang 12. Oh benar, berarti urutannya Sandai nyampe dulu, baru Ketapang, betul. Padang 12, baru Kendawangan. Oh gitu. Oke. Puzzle-nya udah kekumpul nih di otak aku nih. Iya, emang di Sandai ada apa sih? Ada cerita juga. Nanti ada calon sebutannya apa ya? Calon bintang tamu kita juga dari Sandai. Tapi dia masih cari waktu untuk bisa datang ke Pontianak karena kan lumayan jauh ya. Iya. Dari sini ke Kendawangan berarti total berapa jam tuh? 10 ada gak? 12 jam kayaknya. Wow. Luar biasa kan. Belum ditambah jalan jelek, guys. Wow. Emang masih jelek ya situ ya? Banyak terputus sih. Nanti bagus masih jelek gitu ya? Terutama daerah kayak Pelang gitu kan masih jelek gitu. Ya kita berharap bawahan kita bisa memperbaiki itu ya. Iya betul. Kan kita semua atasannya presiden kan ya? Iya betul. Oke. Mohon bantuannya ya. Wow. Horor komedi politik bagus. Nyampur. Oke, kita mau bridging dulu nih ceritanya nih. Boleh. Lu sekarang kerjaannya apa sih? Kerjaan.
Sibuk apa nih sekarang nih? Aku kerja kantor sih, manusia umumnya padahal. Manusia pada umumnya ya, kerja kantor. Jadi budak korporat dan membayar pajak. Ya 9 to 5 ya. Betul. Cuma kita lebih ke 8 ke 5 sih. 8 ke 5 ya. Kadang nggak boleh tepat waktu kan, harus 30 menit lebih awal sih. Oh iya betul. Belum kacap, belum Iya, apa ya. belum. Ada cerita apa gak kalau di kantor atau di mana? Kalau di kantor, kebetulan nih aku kan di kantor baru ya istilahnya. Dan di kantor ini tuh ada kayak training gitu loh. Oke. Nah trainingnya tuh aku mesti ke Jakarta. Aku tuh pertama kalinya harus ke Jakarta dan tinggal di Jakarta untuk momen itu. First time tuh? Itu first time. Untuk tinggal ya, kalau untuk kayak transit atau apa mungkin masih sering gitu loh. Tapi untuk tinggal di daerah Jakarta Barat itu tuh first time banget. Nah dari kantor aku tuh nyediain kayak mes, kayak asrama gitu untuk kami tinggal selama 1 bulan lebih. Wow, 1 bulan? Oke. Untuk training, jadi kami kayak di pelatihan di situ kan. Nah mesnya itu kalau kita naik itu tuh di lantai 3. Oke. Antara cewek dan cowok tuh dipisah. Jadi yang cewek sebelah kiri, yang cowok sebelah kanan kalau naik dari lift. Oh, dia tuh liftnya persis di tengah-tengah. Kalau ke kiri itu cewek? Betul, kalau ke kanan tuh cowok. Ke kanan cowok, oke. Jenisnya tuh sama, pintunya, layoutnya masih sama, WC-nya segala macam. Yang ngebedain sih lebih ke situasi sih. Kalau daerah yang perempuan tuh bisa dibilang agak-agak dingin ya. Mungkin karena lembab apa gitu ya? AC-nya mungkin ya. Oke. Tapi tuh ini dari pengalaman aku. Pas waktu itu tuh kebetulan kan kita dari satu Indonesia dikumpulin di satu tempat nih trainingnya. Oh dari satu Indonesia. Oke. Nah kebetulan yang sampai duluan tuh aku dari Pontianak sama yang dari Medan. Dan ada yang dari Bekasi juga waktu itu, perempuan. Nah di hari itu tuh kalau nggak salah hari Sabtu ya, aku tuh baru tahu juga kebanyakan orang sana kan Kristen ya. Nah setiap hari Sabtu tuh mereka ada kegiatan gereja. Kayak misa bersama gitu ya. Bahkan sampai malam gitu loh. Nah pas itu tuh aku jadi sendirian di mes. Mesnya itu kurang lebih ada 12-20 kamar. Aku diletakin di kamar 6 di sebelah kanan. Ada yang jendela, ada yang nggak berjendela. Kebetulan punya aku nggak berjendela. Nah habis itu aku kan sendirian nih, gabut, baru nyampe juga capek gitu kan, beres-beres. Aku karena suka main game, jadi aku main Valo waktu itu di mes. Bawa laptop nih ceritanya. Betul. Nih. Oke. Niat belajar bawa laptop. Wow bagus. Sangat disiplin ya. Betul, dikira buat belajar tapi tidak teman-teman. Ternyata udah VTuber Valo ya. VTuber V-nya tuh Valo kan? Iya betul. VTuber P-nya Valo. Valo tuber. Oke lanjut terus. Nah main Valo. Kan kalau kita main Valo, main kompetitif itu tuh kadang keluar kata-kata yang tidak diinginkan. Oh kayak hewan berkaki 4 gitu-gitu ya? Iya bertelinga 2, berwarna pink. Dan gitu bisa menggonggong. Nah jadi tuh entah kenapa kayaknya ada yang tinggal di situ tuh nggak senang. Oke. Jadi tuh pas kami datang 2 orang apa sih namanya OB ya, yang ngurusin mes itu tuh udah berpesan di sini tuh nggak ada apa-apa, di sini tuh baik-baik aja, asal kalian sopan. Ada asalnya ini ya? Iya ada asalnya. Kan kita kayak dari pendatang nih, expect-nya oh mungkin apa gitu kan, nggak apa-apa lah kan, kita di sini niatnya mau belajar gitu kan. Betul. Pas malam itu aku kayak merasa kok tiap aku jalan ada yang ngikutin. Jadi tuh lantai di mes itu tuh kalau kalian tahu itu pakai kayak papan gitu loh. Kayu. Kayak kayu, tapi itu masih ada bawahnya keramik, tapi ada kayak apa sih? Yang kayak stiker gitu tuh loh. Oh, vinil gitu ya? Jadi modelan kayak kayu gitu. Oh, vinil kayu. Oke. Aku ngerti. Oke. Nah, tiap kita langkah tuh kan pasti kedengaran ya, apalagi kalau gitu ya. Nah, tiap aku langkah tuh di belakangku tuh ada yang ngikutin. Seperti ada itu. Kayak ceplak gitu loh tiap aku langkah. Nah aku kan jadinya ngecek belakang terus kan. Di belakang itu tuh kayak ada ruangan paling ujung tuh tempat menyusui.
Oke. Itu nggak pernah dipakai. Nursery-nya. Oke. Itu tuh nggak pernah dipakai, dan entah kenapa memang di situ tuh agak gelap gitu loh. Remang-remang. Oke. Walaupun ada lampu. Nah, otomatis aku langsung kabur dong ke WC kan, karena kebelet juga kan. Ke WC, aku punya sendal, itu tuh baru aku beli. Entah kenapa, yang sebelah itunya tuh bisa putus. Kalian pasti expect-nya putusnya kayak sendal swallow putus gitu kan? Putus di tengah kan maksudnya kan? Enggak. Ini tuh putusnya rapih. Kayak orang potong pakai pisau gitu loh, kayak potong kue gitu. Hah? Ada fotonya nggak? Ada, ntar aku lampirin ya. Oke. Nah, terus pas aku balik, kok sendalku kayak gini? Aku kan dengan kesadaran penuh, mungkin udah rusak gitu loh. Walaupun nggak masuk akal ya? Iya, agak Oke. berusaha berpikir positif karena aku tinggal di situ sendirian. Oh, Ya kan? nggak ada teman kamar ya? Nggak ada, kan mereka lagi pergi ibadah dan pulangnya mungkin jam 10, jam 11. Oh, masih di hari Yang sama. pertama itu ya? Betul. Oke. Terus. Kayak aku tuh panik. Aku harus berpikir positif kan. Aku nyalain lagu, telepon keluarga ya kan. Cari bala bantuan, Discord segala macam. Tetap aja kayak aku lagi tiduran di kasur, kayak di meja tuh ada yang garuk-garuk gitu loh. Oh, mejanya kayak berisik gitu ya? Kayak ada orang garuk pakai kuku gitu. Aduh, kayaknya udah mulai nggak enak nih, ya kan? Aku langsung cari OB. Oke. Ke OB-nya kan, kebetulan namanya Mas, kita panggil Mas A aja lah ya. Mas A, ini masa sih? Masa. Oke. Masa sih ini sendalku bisa putus kayak gini? Nah, si OB-nya tuh bilang, nggak apa-apa. Dia tuh supaya meyakinkan kita tuh nggak kenapa-napa gitu loh. Dia tuh berusaha nenangin kamu. Supaya kita tuh nggak takut gitu loh, karena kalau takut kan makin parno kan. Nah, dia bilang nggak apa-apa. Kamu tenang dulu. Kamu ada ngucap apa nggak? Kamu ada bertindak apa nggak? Nakal nggak gitu loh. Aku langsung ngomong dong. Aduh, aku ngomong kasar lagi tadi Mas gitu loh. Oh, kata dia kan, pantes. Ada O-nya nih udah gak enak nih. Ada O-nya. Terus. Aduh, dalam hatiku kan bahaya nih. Sebulan lagi kan di sini kan. Baru hari pertama. Hari pertama udah dapat tantangan seperti ini. Nah, dari masnya tuh bilang, nggak apa-apa, kamu bekal bawang ini. Dia udah siapin dari awal. Di laci dia tuh udah ada kayak alat-alatnya. Udah disiapin? Udah siap. Wow. Dan usut tuh dari pelatihan sebelumnya tuh pernah kejadian sampai kesurupan gitu loh. Astaga. Terus. Nah, dia udah siapin bawang tunggal ya kalau nggak salah namanya, bawang merah tunggal. Oh, yang satu siung aja? Betul. Terus? Disimpan satu di kamar aku, satu di dapur, dan satu tuh di WC. Dan itu tuh nggak boleh bilang ke siapapun. Jadi yang cuma tahu tuh aku sama OB. Sampai sekarang anak mes yang perempuan nggak tahu ada benda bawang itu. Oh. mungkin tujuan dia adalah supaya mengusir kali ya, lebih menetralisir ya. Mencegah sih supaya dia nggak terlalu marah lah mungkin ya istilah dia. Jadi sampai ke ruangan dibantu sama OB juga, dia teriak, Mbak. Aku kan langsung tahu dong, oh ini mbak gitu. Mbak, ini perempuan dari Kalimantan, saudara kita mau belajar, nggak sengaja ngomong kasar, mohon dimaafin punten ya. Kamu denger dia ngomong gitu? Dia ngomong di depan bersamaan dengan gua. Oh. Jadi kan aku tahu, oh berarti ini sosoknya perempuan gitu. Oke. Aku makin overthinking dong. Oh my god. Jadi aku langsung ngomong dong, punten Mbak gitu, walaupun takut ya dalam hati. Nah, habis itu tuh uniknya nggak pernah ganggu lagi. Wow. Aneh. Sampai hari terakhir juga nggak ada yang tahu kejadiannya. Nah, pas pulang aku baru cerita. Dan semuanya langsung, anjir lu baru cerita sekarang. Aku juga pas jam 1 pagi itu sering kalau ke toilet tuh ada yang ngikutin gitu loh. Tapi tuh dari OB bilang tuh memang dia tuh suka ngikutin orang. Bukan ganggu sih, memang cuma ngikutin aja. Kayak ngapain sih nih orang gitu aja ya? Karena itu kan daerah rumah dia ya. Kalau kurang lebih kita ngomongin gitu kan, tempat tinggal dia.
Jadi tuh dia kepo sama kegiatan kita, mau cewek yang cowok gitu. Oh, serem juga ya. Berarti itu di mesnya itu kan cewek sebelah kiri. WC-nya itu persis di paling ujungnya ya, paling pojoknya. Betul. Di WC-nya tuh cuma ada satu bilik atau gimana tuh? Dia tuh kayak gimana ya nyebutnya? Satu WC tuh ada banyak bilik. Oh. Jadi ada sekaligus buat toilet, Buat mandi apa buat ya? mandi juga. Nah, ada satu bilik tempat mandi di situ. Itu nggak pernah kami gunain. Karena? Entah kenapa airnya nggak mau keluar. Oh. Lebih tepatnya airnya nggak bisa panas gitu loh. Jadi pasti jarang dipakai tanpa secara langsung gitu loh. Tapi kalau misalnya kita malam-malam nyuci baju gitu kan, kita bisa dengar ada air gitu. Memang tempat tinggal sih menurut aku. Jadi aku dari situ aku langsung, oh berarti setiap tempat kita tinggalin tuh ada orangnya. Iya pasti sih. Ada itunya. Jadi kita harus itu Selalu saling menghormati lah ya. ngomong diganggu ya jangan ganggu. Serem juga ya. Berarti itu sendalnya kan seperti terpotong ya. Iya, kayak kepotong kue. Literally lurus. Lurus banget kayak digunting ya. Overthinking banget dong ya waktu itu ya. Banget. Kayak takut nggak sih? Itu sendal baru lagi, mahal. Sendal aja kepotong apalagi tangan gua ya. Itu bahannya tebal kayak berapa senti ya? Swallow ya? Enggak, apa ya? Nevada ya? Yang segini. Kayaknya 3 sampai 4. Padahal kamu cuma tinggalin bentar aja ya. ke toilet. Kayak nggak masuk akal gitu ya. Kan aku ke toilet karena merasa ada yang ngikutin, aku kan pengen keluar. Tapi kamu yakin dan pasti nggak ada orang lain di situ? Nggak ada. Yakin. Oke, waduh. Kalau gue di posisi lu sih juga pusing sih. Ya kan? Overthinking sih. Mau ngomong ke siapa coba? Mau marah-marah makin jadi nanti kan? Iya dong. Pulang tidak utuh. Pulang nggak utuh nanti. Sanity-nya low. Wow, ada cerita lain lagi gak nih? Mungkin dengar-dengar dari orang lain tentang mes yang sama atau di mes saat kamu training tapi cowoknya atau gimana? Ada dengar lagi gak? Oh itu kan aku ada pernah bilang kan tadi itu kalau dari OB-nya bilang itu tuh di kejadian sebelumnya tuh pernah ada yang kesurupan. Oke. Nah yang kesurupan itu tuh perempuan. Nah usut tuh perempuan ini tuh memang bisa lihat lah istilahnya. Oke. Dia punya mata apa sih istilah mata kelima atau keenam ya? Mata ketiga. Nah itulah dia mata ke-1000 lah. Nah nah dia tuh bisa ngelihat. Dan salahnya dia itu tuh dia sering ngomongin posisi dia tuh di mana. Itu tuh maksudnya dia kasih tau posisinya maksudnya gimana tuh? Nah misalnya kita lagi di dalam kelas nih, kita lagi belajar di ruangan, dia kayak ngomong, kalian tahu nggak sih hantunya lagi liatin nih, dia lagi di pojok ini nih. Dia suka nge-spill gitu. Betul. Nah hantunya kan kayak apaan sih nih orang? Lu cepu banget gitu ya? Ya, lu cepu banget sih gitu loh. Nah pada suatu hari tuh dia mungkin karena udah marah banget ya sama perempuan ini, dimasukin sama dia. Waduh. Nah pas dimasukin itu katanya dia suka sama satu apa sih namanya karyawan juga yang lagi latihan di situ dan cowok. Wah. Katanya aku suka sama kamu tuh rajin. Tapi bisa jadi modus gak sih kayak misalnya nih gue ikut training nih, gue cewek kan, gue suka sama si cowok A ini namanya Atta lah, anggap Atta Halilintar gitu. Atta petir gitu kan. Terus dengan gue sering ngomongin hal-hal seperti itu, gue kan bisa kayak oke, biar dia nggak terlalu kentara gue suka sama dia, gue pura-pura aja kesurupan terus gitu. Ngomong seperti itu. Bisa jadi ya. Bisa jadi ya. Tapi kan masa sih sampai segitunya gitu loh. Terus lanjut. Nah, usut tuh dari bawang itu lagi muncul. Dan si OB yang Mas A tadi itu tuh yang bantu untuk ngeluarin ininya. Pohon bawang yang sama lagi nih. Dioles ke bawah kakinya katanya. Oh, yang ini dioles. Oke, terus? Nah, lama-lama juga keluar katanya. Nah, aku tuh nggak tahu cerita lengkapnya gimana. Tapi itu setahu aku tuh gitu aja.
Jadi tuh memang udah dari dulu perempuan ini tuh tinggal di sini. Perempuan itu tinggalnya di Mes tersebut. kamar Nah. berapanya nggak tahu ya tapi. Nah, kamar berapa? Ada yang pernah bilang dia tuh tinggalnya tuh antara 2. Kamar cowok yang nomor 6 Oke. atau kamar cewek yang menyusui. Oh. Nah, aku kan tinggalnya di kamar nomor 6 kan, yang perempuan. Oke. Aku sempat panik. Sama-sama 6 nih gitu ya. Sama-sama 6. Jangan-jangan gua gitu kan. Terus aku minta pindah ke yang jendela. Itu tuh cuma 2 bilik dari tempat yang menyusui. Oh. Jadi aku berpindah oke. bukan untuk yang baik, malah ke yang buruk. Malah lebih buruk ya. Iya. Malah deket ya. Aku nggak tahu kenapa AC sentralnya tuh dingin banget atau memang suasananya tuh nggak enak. Aku nggak pernah kayak tutup rapat gitu loh pintuku. Aku selalu buka karena nggak enak. Selama sebulan tuh kayak gitulah, ngulang-ngulang terus. Berarti pintu nggak pernah tutup rapat. Nggak pernah. Orang bisa akses dong. Ya nggak mau juga sih masuk ruangan orang gitu kan, ngapain? Iya kan. Berarti kan setelah kamu pindah ada jeda, misalnya ini kamar kamu sebelahnya kosong, sebelahnya ruangan ibu menyusui. Di sampingmu ada orang nggak? Ada. Dia pernah cerita apa gak? Nggak ada sih, tapi aku setahunya dia tiap pagi selalu buka lagu rohani sih. Kayaknya udah mulai kena juga ya. Cuma denial aja ya. Denial, kita positive thinking, kita anak Tuhan gitu Ya kan. kayak hidup Dia putar ini lagi. Iya, adalah kesempatan gitu ya. Betul, putar lagu rohani, nyanyi. Sebenarnya jadinya satu deret tuh kami jadi anak rohani semua. Semenjak saat itu doang? Enggak, semenjak tinggal di situ. Jadi anak rohani semua. Semuanya buka lagu ibadah, baca Quran lah atau apa gitu kan. Itu sih experience yang paling recent ya. Kalau yang paling pertama aku alamin itu justru pas masih muda. Waktu masih di Kendawangan? Jadi buat informasi aja, keluarga aku tuh kan kerjanya tuh harus dari Kendawangan ke Ketapang gitu. Jadi Oke. ada produknya tuh harus dibawa ke Ketapang gitu. Otomatis pakai pick up. Dan biasa tuh kita pergi subuh, pulangnya udah malam. Ya kan? Nah, jalan di Padang 12. Waduh. Oh ya, melewati ya? Jalan di Padang 12 tuh yang sekarang kita ketahui itu beda sama yang dulu. Jadi tuh nggak sehoror dulu. Tapi tuh masih termasuk daerah Padang 12. Area tepiannya lah. Kalau kalian pernah dengar kan Roma Irama gitu kan, pernah ke Kendawang gitu Iya, kan. katanya pernah di Padang 12 kan. Betul. Konser. Kalian nggak merasa aneh kayak artis nasional diundang ke desa gitu loh, yang entah berantah gitu, dari Ya. mana duitnya gitu loh kan? Ya, why not? Emang kaya kan biasanya daerah-daerah kayak gitu kan? Zaman dulu tuh enggak, kita kan nggak tahu karena masih daerah desa kan. Orang-orang desa pun bingung kok Roma Irama bisa sampai ke sini, raja dangdut loh gitu loh. Nah, usut punya usut memang orang Limun itu. Oke, orang di sana. Betul. Nah, Padang 12 itu kan Limun, betul. daerah orang Limun. Orang Limun itu kan memang orang yang punya istilahnya kemampuan lah ya. Terus identik dengan kaya juga. Nah, ada yang berasumsi itu orang Limun yang ngundang Roma Irama. Makanya Roma Irama tuh bisa ngelihat kota emas Oke. waktu dia ngelewatin. Karena ada privilege ya. Iya, karena kau dikasih lihat gitu loh. Dan orang yang bisa melihat itu tuh hanya 2 kemungkinan, orang yang berhati suci atau orang yang berhati buruk. Oh gitu. Orang yang berhati suci akan melihat keindahan kota tersebut, orang yang berhati buruk akan melihat keseraman dari kota tersebut. Itu yang kita tahu dari dongeng kan. Nah, kejadian yang aku alamin tuh justru bukan ke kotanya, tapi ke orang sih. Jadi waktu itu tuh aku sama paman aku berdua sama ibu aku, bertiga jadinya ya. Oke. Itu tuh lagi pergi ke Ketapang buat ngantar kan. Dan itu tuh udah malam banget, jam 9. Dan kejadiannya itu tuh lagi sering terjadi mating. Tahu nggak sih mating? Kayak jalan lobang. Oke. Terus orang tambal pakai Batu, entah pakai apa. batok kelapa atau apa Pokoknya gitu kan. ditutup dulu ya. Terus minta bayar gitu loh. Oh. Nah, karena kejadian itu tuh banyak orang
males mau ke Ketapang. Iya Istilahnya udah jam-jam sepi lah baru mau ke Ketapang gitu kan. Nah, pas kami mau pulang, itu tuh jalannya putus. Dan ban mobil kami, pickupnya tuh harus diganti lah istilahnya. Bocor. Karena ngelewatin lubang yang putus tadi itu tajam gitu loh. Wah. Nah, udah malam banget. Dan entah kenapa kan memang gak ada orang lewat kan. Jadi harapan satu-satunya ya paman aku ganti ban itu. Kok nggak jalan juga? Sendirian. Nah, dia tuh terkendala. Aduh, susah nih gitu loh. Terus kami berdua kan perempuan kan, anak kecil juga. Mamaku lagi sakit, lagi nggak enak badan lah. Jadi tinggal di mobil. Terus paman aku bilang, kamu jalan dong ke meeting depan, kali ada orang. Suruh jalan sendiri nih. Jalan ke depan. Maksudnya nggak jauh sih. Kayak kurang lebih 200 meter lah di depan, masih kelihatan gitu loh. Oh, masih kelihatan cahaya apa ya? Oke. Nah, pergi jalanlah ke depan. Nah, pas aku jalan, ada ketemu sama orang. Oke. Dia teriak, Cindy. Ya kan, itu tuh tetangga aku di Kendawang. Sama-sama Chinese lah kan, jadi kenal gitu dekat. Nah, dia bilang, Cindy, mobil kalian mogok kah? Aku nggak ada bilang apa-apa kan. Iya, cek, aku bilang kan, acek-acek waktu itu. Mobil kami mogok, ininya mau ganti ban, mau minta tolong. Oh iya, tadi mamamu kasih tahu aku. Padahal mama aku di mobil. Oke. Tapi paman aku tuh ngomong, maksudnya acek aku tuh ngomong. Tadi tuh dia ketemu sama mama aku di depan, teriak-teriak, minta tolong mobil aku tuh rusak. Oke. Jadi kayak aku ngerasa ada Gak make sense ya? pas kita balik ke mobil mamaku masih duduk di situ deh gitu loh. Terus aceknya pun kaget. Lah, Acek tuh paman ya? bukan, kayak tetangga sih, acek-cek gitu. Oh, tetangga. Om. Kita panggil om ya? Nah, om itu kaget. Lah, mamamu di sini leh. Kami berdua langsung puff. Absolute cinema. kayak nggak masuk akal gitu ya? Iya, kayak berarti kita lagi dibantuin, katanya positif thinkingnya om aku tuh gitu. Kita lagi dibantuin, udah Cindy diam aja ya gitu. Itu yang aku alamin. Iya, betul. Wow. Memang sih, ada juga kayak aku pernah dengar cerita itu dari teman terdekat aku. Kakaknya itu hamil dan dapat kain dari ibu-ibu di situ. Random aja gitu? Random aja. Oke. Dan anaknya kembar. Kembar 2. Dan sebenarnya kakaknya sendiri itu agak takutnya yang kembaran ini tuh bukan. Yang kedua tuh bukan manusia. Tapi itu sampai sekarang nggak ada menunjukkan aneh-aneh. Memang ya udah itu aja. Padahal nggak ada gen kembar. Nggak ada niatan kembar. Dan nggak ada gennya juga. Nggak ada. Dari atas nggak pernah kembar. Nggak pernah, makanya kayak kaget kan. Beneran nih kembar gitu. Wow, bisa gitu ya? Hmm. Oh, maksudnya tuh waktu hamil itu diceknya 1? Enggak sih, mungkin dia nggak pernah cek juga kan. Oh, nggak tahu dia hamil awalnya? Dia tuh tahu dia hamil. Oke. Hamil 1-2 bulan gitu kan. Entah kenapa ketemu ibu-ibu, Bu, dia bilang, aku titip ya selendangnya, cocok buat kamu, masih muda, lagi hamilnya katanya. Ini biar nggak terlalu dingin. Dikasihlah selendangnya. Dia tuh kayak selendang biasa aja sih, cuma kayak motif batik gitu loh. Nah, sampai ke Kendawang, nggak lama kemudian 5 bulan, 6 bulan hamil kan, cek kembar. Padahal keluarga nggak pernah kayak hamil kembar lah atau apa. Nggak punya riwayat, nggak punya DNA. Jadi sebenarnya lebih ke kepercayaannya. Balik ke orang Limun tadi. Sebenarnya Rhoma Irama tuh beneran pernah datang nggak sih ke situ? Aku kalau dari kita ngomong kakek-kakek, nenek-nenek sih iya. Bener pernah datang. Pernah perform. Oh, soalnya kan sama ini yang gue baca di internet memang pernah search tentang Rhoma Irama ke Padang 12, memang katanya pernah datang. Cuma kan nggak pernah ada video interview dia kayak ngomong gitu kan. Saya pernah dia cerita di video kan nggak pernah. Iya. Cuma by tulisan aja kan. Jadi itu kayak emang pernah datang ya gitu. Tapi yang kalian denger juga pernah datang ya? Iya, kan kayak kakek-kakek kita, nenek-nenek kita tuh pernah ngomong juga. Kalian nggak tahu kayak Kendawangan nih sekeren apa gitu loh. Mereka banggain malah. Rhoma Irama, Raja Dangdut dia pernah datang gitu.
Wow. Tapi kan kita yang bingungnya tuh daerah ini tuh dulu tuh nggak ada apa-apa gitu loh. Tambangnya belum masuk gitu loh. Boksit belum masuk istilahnya. Kok bisa Roma Irama diundang? Siapa yang undang? Dan identiknya ngundangnya ke Padang 12 gitu loh. Spesifik banget ya. Dan dia dikasih lihat gitu loh. Mm-mm. Kota emasnya. Sedangkan kami yang lama tinggal di situ tuh Nggak pernah lihat nggak malah pernah ya? lihat malah. Nah, dan Roma Irama tuh dulu tuh ngelewatin jalan tuh bukan jalan yang sekarang. Kalau kita lihat di peta sekarang itu kan jalan Padang 12 kan di tepi laut ya. Mm-mm. Kalau yang dulu itu tuh di dalam, memang Muter ya dia ya? Muter Oh. dan lebih kecil. Dan dulu tuh dipanggil Padang 12 kan karena memang lebarnya 12 km. Oh gitu. Ada yang pernah bilang juga pintunya tuh identik dengan pohon pinus. Oke, jadi gerbangnya itu ya. Mm-mm. Jujur waktu aku ke Ketapang karena mungkin naik pesawat ya, jadi itu nggak lewat situ. Oh, mesti jalan lagi sih kalau dari Ketapang. Dari Ketapang tuh mungkin berapa jam? Sejam ya? 1 jam lebih. Oh, Lumayan jauh. Lumayan. 70 kilo lah. ih lumayan loh ya, sejam setengah mungkin ya. Mm-mm. Oh. Nah kalau di Padang 12 sendiri kamu pernah ngerasain apa selain cerita yang tadi itu? Sepanjang aku tinggal di situ belum merasain yang aneh sih. Lihat secara langsung gitu pernah gak? Enggak, justru enggak. Puji Tuhannya enggak ya? Enggak. Pengen sih. Kayak pengen karena kan kita ngomong kayak ayahku sendiri ngomong banyak mobil mewah di situ. Kayak di daerah apa sih Padang 12 itu tuh lebih maju dibandingin negara lain gitu loh. Bahkan kayak Teknologinya jauh lebih tinggi, Lamborghini di mana-mana, makanya disebut kota emas. padahal lebarnya cuma 12 kilo 12 itu. kilo. Ada yang ngomong itu juga portal gitu kan. Kalau kita ngomong Padang, daerah orang Limun sebenarnya di seluruh Indonesia kan banyak. Mm-mm. Cuma kan dongengnya beda-beda kan. Iya, nasi Tapi Padang Iya itu enak sih. bukan dari Padang 12 ya itu ya? Bukan. Oh, bukan, beda. Beda. Pengen ya makan nasi Padang. Lapar banget tuh kayaknya. Emang VTuber bisa makan nasi Padang ya? Boleh sih. Boleh ya? Boleh dicoba. Nah, berarti kamu tuh tinggal di Kendawangan tuh berapa tahun? Dari aku kecil berarti sampai SMP 15 tahun. Emang lahirnya di Kendawangan juga ya? Di Ketapang sih. Ketapang lahirnya. pindahnya ke Kendawangan. Cuma waktu itu tuh mamaku hamil besar kan, jadi keluar duluan di Ketapang. Oh gitu. Bisa ya keluar duluan gitu ya? Keluar, ya mau keluar gimana lah. Mau keluar. Mak, udah mau lihat Padang nih, Mak, gitu ya. Iya, mau nasi Padang, Mak. Nah, ini gue mau sedikit sambung ya tentang Ketapang nih. Untuk memperpanjang durasi juga nih kan. Gue kan dulu juga corporate ya. Bukan dulu ya, sampai sekarang ya. Cuma dulu kan di perusahaan yang lama ya. Orang bilangnya rumah biru kan. Waktu itu gue dipercayakan, bahasanya percayakan, untuk pindah ke Ketapang sementara waktu. Ya dapatnya sebulan juga sih, kurang lebih sebulan setengah. Di situ di perjalanan sih nggak masalah karena memang pakai pesawat ya. Pakai pesawat kan cepet banget ya, 40 menit ya. Kayak nggak berasa lah. Nah, gue kan sebulan di Ketapang. Waktu itu tuh memang pertama kali ke Ketapang dan ngerasanya berat banget karena biasanya gue kan sebelumnya di Jakarta lahirnya. Sampai kelas 2 SD gue pindah ke Pontianak. Anak kota banget. Anak kota kan ceritanya nih. Terus bawa ke desa. Bawa ke Ketapang nih. Kampung lagi kan. Di jalan, jalan apa aku lupa. Kayaknya Sutoyo atau apa. Nggak penting lah jalannya apa. Pokoknya di Ketapang cuma agak sedikit pinggir. Nggak yang bener-bener di tengah-tengah kota banget. Nah, situ penyesuaian dong. Makannya kurang cocok. Lingkungannya kurang cocok. Jadi setiap hari tuh sakit perut. Bawaannya tuh diare. Mungkin makan pinggir satu kali sakit perut. Makan di mall sakit perut. Kena jampi kayaknya. Kayaknya kena jampi kan. Nah, ada satu ketika memang karena sebulan ya. Jadi kan panjang ya waktunya kan. 30 hari. Ya kurang lebih ya. 30
actually-nya 44 hari ya. Oh. Di situ karena memang nggak ada hiburan apa, jadi gue hari Sabtu pun itu ke kantor karena mereka biasanya ngumpul-ngumpul, kalau nggak dekor-dekor kecil. Iya. Ya udah gue ikut aja, nggak ngapa-ngapain juga kan. Nah ke kantor hari Sabtu kami tuh ngobrol-ngobrol dekor-dekor. Waktu itu bertepatan dengan hari raya apa gue lupa. Pokoknya kami selalu ada dekor lah sebulan kali, dekor. Itu tuh kan ada ruangan, bukan ruangan server ya, ruangan CCTV. Salah satu displaynya itu ditaruh di ruangan Kepak Cabang. Oke. Kami lagi di situ nyalain AC kan. Kami kan CCTV 24 jam nonstop, 24/7. Kami lagi dekor, gunting duduk. Kami buka, kami lihatlah CCTV. Kayaknya tuh 4x4, 16 channel lah. 4x4. Terus waktu lagi ngeliat, di bank itu kan selalu ada ruangan untuk taruh uang. Betul. Orang bilang ruangan kasanah. Brankasnya 2 lapis punya. Di situ kami ngeliat dia punya pintunya itu. Kamu tahu gak pintu besi itu beratnya kayak apa? Berat banget dong. Kita dorong aja Mesti perlu tenaga. tenaga kan. Kami lihat di situ pintunya kayak kena tisu, kayak tisu kena angin. Ngek ngok. Kayak semudah itu, kayak semudah membalikan telapak tangan gini. Sedangkan kami mau dorong itu aja, Mau 2-3 orang. cowok perlu tenaga banget. Kalau mau ringan ya 2 orang lah, 1 tarik 1 dorong selesai gitu kan. Iya. Kami lihat di CCTV itu ngok kayak what the fuck kayak gitu kan. Iya. Kami takut dong. Panggil teman-teman yang lain buat memvalidasi kami halu atau enggak. Iya. Betul dong. Ini tisu bukan? Ini tisu bukan sih gitu kan. Semuanya lihat. Semenjak saat itu tuh baru posisinya baru 1 minggu gue di Ketapang. Udah ngeliat itu. Omongin dong. Mulut sampah. Iya. Omongin kemana-mana, omongin kan. Bocor. Kamu tahu gak apa yang terjadi? Pulang kerja hari Seninnya, besoknya 1-2 hari kemudian pulang kerja kan selalu malam ya. Betul. Tutup layanan, apalagi Ketapang tuh semua sentralnya ya cuma ke situ, cuma ada 1 cabang. Jadi semua yang sekitaran situ 2-3 kilometer di antara situ radiusnya semua setoran masuk ke situ. Pasti pulang malam tiap hari. Waktu itu gue pulang selesai semuanya dihitung rinci tuh jam 5-an lah. Pokoknya matahari udah sunset lah, udah bagus lah. Beres-beres apa segala macam, cuci muka itu udah jam 6-an. Anak-anak semua masih ngumpul di situ tuh. Pada mau makan apa gak? Pada pengen pergi makan gitu kan. Gue tuh ngerasa karena mungkin makanan masih kurang cocok. Iya. Sakit perut nih. Gue balik ke kos aja lah. Di situ hotel tuh masih belum ditanggung. Dapat budgetnya tuh kos doang. Iya. Tapi kos elit lah. Kayak 2 minggu 2 juta lumayan lah. Iya, bagus. Habis itu sebulan 2 juta, 2 minggu 1 juta. Balik ke kos aja lah karena ada WC. WC-nya di dalam lagi. Enak kan? Tinggal nyalain AC kan. Kos gua lantai 2. Oke. Which is ada jendela keluar. Ya cuma pemandangan dong, nggak mungkin ada orang, nggak mungkin Hutan doang gitu. Arahnya arah ke jalanan, tapi itu ada kebun berapa meter dulu gitu baru ke jalan. Pokoknya tuh nggak mungkin lah orang manjat naik tuh nggak mungkin. Waktu gue pulang, gue ngerasa ada yang ngeliatin gue di jendela situ. Kayak lu tau gak sih kayak lu lagi duduk, kayak ngerasa kok ada yang ngeliatin gue gitu. Oh my god. Nah, waktu gue lihat, seret tuh, merinding tuh. Apa tuh kok? Kaget boy. Nih merinding nih. Waktu gue lihat, entah itu halu atau emang gue lagi capek, gue tuh ngelihat orang tuh bener-bener kepalanya tuh ngintip begini. Di lantai 2. Tuh merinding lu. Di lantai 2. Logika gue waktu itu belum jalan. Siapa tuh ngintip? Waktu gue ke situ gue mau lihat. Lantai 2 dong. Iya. Nggak mungkin dong. Nggak, dari sebelah? Dari sebelah nggak mungkin, karena jaraknya setidaknya kan 2 meteran gitu. kamar ke kamar setidaknya 2-3 meter. Oke. Iya kan? 3 meter lah anggap. Berarti nggak ada balkon gitu? Nggak ada. Jadi tuh beneran kayak ini kan tembok nih. Di sini lah jendelanya udah kosong. Abis itu langsung plong gitu. Lemas kakiku. Nah, pertama gue lihat situ.
Tapi karena gue punya Tuhan, Oke. gue berdoa With the power of God. with the power of God. Paladin banget. Yes, kan? Berpikir ya semua akan baik-baik saja dong. Saat itu mungkin kepikiran terus, gue mandi tutup. Kita pernah gak sih sampoan tutup mata tuh kayak ada setan Iya. mengelilingi kayak ngeliat kita. Parno kan? Terjadi saat itu, sejak saat itu sampai gue pulang di Ketapang selalu seperti itu. Jadi parnoan terus kemana-mana parno. Nah, ada satu ketika gue itu hari Sabtu juga dan lagi nggak ngapa-ngapain. Jadi gue pengen keliling Ketapang naik motor, pinjem motor temen nih. Niat ya. Niatnya begitu. Jam 5 subuhan lah, 5.30. Gue keluarin motor, kan pinjem motor ya. Motornya sih masih layak jalan lah. Ngegas, ngikut Google Map. Gak ngerti jalan Ketapang dong. Ikut Google Map, pengen ke mall. Itu tahun berapa sih? 2020. Pas COVID anjir. Iya pas COVID bener. Gue naik motor, Ke hypermart itu ya. lihat map, pengen ke mall. Muter ngikutin. Titiknya udah di mall. Guanya Aku tebak ke kuburan enggak? di bawah jembatan. Gue Oh. nggak tahu di mana. Tapi itu berkabut. Gue nggak kayak what the fuck is that gitu loh. Oh. Apa nih? Kok bisa ke jembatan sih? Di bawah jembatan gitu. Apa ini? Bingung kan? Ya udah gue seinget gue naiknya di mana titik itu. Gue nge-remap lagi dong. Ternyata waktu gue nanya-nanya temen, memang katanya GPS Ketapang waktu itu belum bagus. Jelek memang. Kayak bisa nyesatin lu lah. Kampung memang. Ujung-ujungnya gue nggak pakai map kan, Nanya orang. nanya orang. belok sini mana. Turis banget ya. Turis banget. Nah sejak saat itu mungkin karena efek dari ngelihat hal-hal kayak gitu, Jadi parno. di Ketapang pun di kantornya gue tuh jadi parno. Jadi apa-apa kayak menyangkut pautkan hal-hal seperti itu. Tapi gue tuh setiap hari tetap diare gitu. Makanya sekarang gue tuh takut banget kalau Ke Ketapang. ke Ketapang gitu. Ayo Ketapang kok. Ampun deh bener. Tenang, makannya enak kok kali ini. Aduh. Saya tanggung. Gimana kalau gue tanggung lu aja yang pulang ke Ketapang gitu loh. Aku pun nggak pulang-pulang sampai sekarang. Nah jadi gitu. Jadi ketika memang ada penawaran ke Ketapang lagi dari itu kan, aduh kesebut lagi, waduh sensor nih. Jadi ketika gua udah selesai masanya di Ketapang, gua kan pulang nih ke Pontianak. Habis itu melewati sekian waktu, gua dipromosikan untuk naik ke back office, tapi penempatannya Ketapang. Dari awal udah ngomong nih, kita kosongnya di Ketapang, take it or leave it. Gue mikir lumayan lama, sekitar 10 menit lah. Daripada mencret Iya tiap, deh, kayak oke leave it aja lah. daripada aku mencret tiap tahun gitu kan. Bener, abis itu udah bye. Tapi Koko waktu pindah ke Ketapang ini, itu berarti as a teller dong? As a teller tapi a little bit learning about back office. Istilahnya jabatannya gimana dong? Jabatannya adalah merangkap. Nah, aku tuh punya kepercayaan ya. Aku nggak tahu kenapa. Kalau di Ketapang itu, atau di kampung-kampung, kalau kamu dapat suatu job yang spesifik buat kamu, Oke. dan gajinya wah gitu kan, mending nggak usah ambil. Oh, I know. Terus? Itu tuh bukan berarti jelek kerjaannya, bukan. Tapi tuh yang ditakutkan adalah orangnya. Para iri. Orangnya. Aku lihat kayak Koko bilang makan nggak enak terus diintip atau apa segala macam, bisa jadi nggak sih orang tuh harusnya ada posisi itu tuh di Buat dia, tapi Koko yang tempatin dan dia kayak benci gitu loh. Make sense, karena posisi gua waktu gua nge-backup ke situ, gaji gua memang dinaikin. Dan gua dapat uang makan plus uang hotel kan. Jadi sehari kalau gue hitung sekitar plusnya 250.000 ditambah gaji. Memang sebenarnya bisa sih orang situ yang menempati posisi itu gitu loh. Tapi karena yang dipilih gue ya, kita kan ngikutin manajemen aja kan. Betul. Oh iya, make sense sih, bisa jadi sih. Karena banyak juga cerita kayak habis dapat jabatan wah, nggak lama 3 bulan 6 bulan kemudian gitu. Jujur gue punya satu
cerita juga tentang ini. Sampai Iya kan? gua dulu pernah punya cerita juga di Ketapang. Jadi manajemen gereja-gereja kami tuh punya terpusat kan. Dari pusat itu tuh kayak oke, kita harus ngembangin gereja kita hingga ke pelosok. Salah satu yang dituju adalah Ketapang. Lebih tepatnya Desa Sukadana. Sukadana, oke, agak ke atas sih. Itu sebelum kita lanjut, gue mau nanya, dari Ketapang ke Sukadana itu sama jauhnya dengan dari Ketapang ke Padang 12 ya? Enggak. Tapi beda jalur? Lebih jauh. Beda jalur dan lebih jauh. Ke Sukadana mungkin mau 2 jam, 3 jam lagi? 2 jam. 2 jam lebih. Beda jalur juga tapi ya? Berlawanan. Oh, mungkin sama jauhnya dengan apa tadi tempatmu tuh Kendawangan tapi beda arah aja gitu ya? Betul. Oke. Nah, di situ dari pusat beli sebuah tanah, kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong, itu sekitar 1 hektar 2 hektar, dan itu masih banyak pohonnya. Nah, ibaratnya di sini nih, di tengah-tengahnya itu memang ada satu rumah rubana kecil, kayak pokoknya kecil, mungkin seruangan ini aja, sekitar 4 kali 4 meter. Itu diutus pendeta muda ke situ. Oke. Istilah di kitanya ya berjuang di situ sebagai pendeta muda untuk kayak ya Bakti lah ya. berbaktilah lu di situ, coba melayani. Dia bawa 3 anak dia. Oke. 1 masih bayi, 1 kecil, satunya sedang lah, 4 tahun. Kayak ukuran baju ya. Ya, SML dia. Nah, dia istrinya berarti berlima. Melayani lah. Istrinya 5. Dia dengan istrinya tuh sama anaknya totalnya 5 orang. Bukan istrinya 5 ya, kaget juga gua. Oke, terus. Nah, di tengah-tengah itu mereka bikin ibadah sekolah minggu, bikin kebaktian seminggu sekali. Dan dia harus selalu kasih report. Oh, oke. Jumlah jemaatnya minggu ini sekian. Dia menjangkau jiwa di situ. Tujuan kita ya itu. Nah, berjalan 1 bulan, istrinya si pendeta ini nelpon ke kami, ya, yang di Pontianak kan, ke pendeta kami di Pontianak, which is kayak kepala cabangnya di Pontianak lah. Oke. Nge-reportnya ke situ. Nanti dari kepala cabang di Pontianak nge-report ke pusat kan gitu. Oke. Nah, dia tuh nge-report, istrinya nelpon, dia bilang, suami saya sakit. Sakitnya tuh kayak muntah darah gitu. Oh my god. Pertanyaan kami kayak, why? Kalian makan apa gitu? Tiba-tiba. Ya, nggak ada riwayat, nggak ada apa, tiba-tiba. Berarti sebelumnya nggak ada muntah gitu? Nggak ada, Cuma sehat walafiat sampai di situ 1 bulan. Oke. Dia muntah darah. Dipikirnya mungkin makanan kurang cocok, racunan, or anything else. Iya. Izin, boleh nggak bawa ke Ketapang berobat? Kita nggak mungkin bilang enggak dong. Nyawa. Ya udah, kita panggil ambulan, boleh nggak? Gue lupa waktu itu gimana. Intinya mereka itu harus naik motor atau ojek motor ke satu tempat dulu sekitar 1 jam, baru dari situ bisa dapat ambulan. Baru bawa ke Ketapang. Sampai di Ketapang, nelpon lagi dong. Udah sampai Ketapang, masuk rumah sakit, oke. Masuk UGD. Nanti biayanya kita minta dari pusat langsung. Oke, nelpon apa segala macam, tolong diurusin segala macam. Kamu tahu gak, dalam hitungan 1-2 hari kita di-report pendeta ini meninggal. Oh no, nggak tahu kejelasannya meninggalnya atau apa. Nah, kita nanya dong, Otopsi. kamu bercanda gak sih? Kita baru 1 bulan loh. Kamu datang, kita udah tes kesehatan semua, kalian baik-baik aja. Kenapa baru 1 bulan kalian kayak gitu kan? Why? Apa gitu loh? Menurut istrinya, ini sekali lagi disclaimer, bukan kata gua, tapi ini menurut istrinya. Dia tuh sempat batuk, keluar darah. Sempat menurut dia melihat sesuatu seperti paku di dalam darahnya. Oh my god. Seperti benda-benda seperti itulah. Pikiran kita yang ngomong seperti itu Pasti udah ke arah ya enggak santet atau apapun itu. Iya. Bener dong.
kita kayak kok bisa sih. Nah sejak saat itu gue searching dong di Google. Ternyata yang tadi pembahasan kamu bilang banyak yang pindah ke situ jabatannya bagus-bagus karena yang kayak gitu-gitu dalam tanda kutip. Apakah ini terjadi juga ke pendeta ini? Orang mungkin kurang suka dengan adanya gereja. Betul. Di sekitaran situ dia Menolak gitu. menolak. Kita nggak bisa bilang karena ini kembali lagi menurut keyakinan saya. Iya. Kan Ini gitu. apa sih? Analisa Sendiri lah gitu. Dan gue meyakini hal itu. Jadi kayak sejak saat itu, oke, kita ibaratnya di lockdown dulu. Lokasi ini ya kita keep dulu, kita tutup dulu gerejanya sementara. Kita sambil urus kepulangan si keluarga pendeta ini. Nah, waktu itu dibawalah ke Pontianak dulu. Di Pontianak kami discuss dengan pusat juga. Ya udah, ini kan suaminya akhirnya dikuburkannya di Ketapang. Nggak bisa dibawa karena memang terkendala biaya dan lain-lain juga. Dan mereka juga istilahnya udah nggak punya keluarga dekat. Gitu. Jadi istrinya juga merelakan dia dikuburkannya di Ketapang. Sejak saat itu dia tinggalnya di Pontianak. Kami pikir gimana untuk kelanjutannya dia. Ya udahlah, dia diperbantukan di Pontianak aja, kan gitu. Karena di gereja Pontianak punya cabang juga di Segedong, kita perbantukan dia ke Segedong. Kita bikinkan dia rumah, sewakan dia rumah lah gitu. Kamu tahu what happened? Ketika kami minta dia tinggal di situ 1 minggu, kupikir ya ini new life-nya dia lah. 1 minggu, kami telepon jam 7 malam. Ada apa sih dengan istri ini? Ada apa dengan istrinya? AADC, ada apa dengan istrinya? Dia kerasukan. Oh wow. Kami nggak mungkin nunggu besok pagi baru pergi dong. Langsung. Jadi mau nggak mau, walaupun pulang kerja capek-capek, gas ke Segedong. Nyampe sana, the real ya. Istrinya itu sorry ya, agak sedikit gemuk tapi pendek. Dan punya anak 3 kan, masih bayi. Kamu tahu gak, di depan mata gue, dia cekek anak bayinya. Mau dimatiin sampai biru itu muka bayinya. Logikanya. Mungkin gak itu dia? Dia beneran cekek anaknya gak? Baby blue gak? No. Oh wow. Dia sangat sayang anaknya. Tapi dia cekek anaknya sampai nangis-nangis. Dia kunci pintunya, pintu kayu biasa yang kayak di desa-desa, dia kunci. Dia cekek anaknya sampai nangis-nangis di dalam kamar. Siapa yang telepon kalian untuk ke situ? Karena anaknya nangis, orang lihat, telepon. Mereka sampai dobrak pintunya akhirnya. Dipisahin akhirnya kan. Kami datang, dia doain. Ceritanya sangat panjang. Intinya adalah, long story shortnya adalah, kami doain dia di hari pertama. Kok gue udah bilang hari pertama, berarti ada hari berikutnya nih. Di hari pertama, malam itu, kami doain, kami pegang Alkitab, tempelin ke sininya dia. Itu dia teriak-teriak, panas segala macam. Kami pisahin anaknya dulu. Anaknya tinggal di rumah jemaat lain. Dia tidur sendiri dulu. Karena dia atensinya mau mencelakai anaknya. Anaknya mau dicekek lah, mau dihantamkan ke dinding lah, segala macam itu. Pokoknya pengen ngelukai anaknya. Akhirnya di situ gue juga belajar satu hal. Ternyata entitas bisa pura-pura. Kami doain, kami nanya, namamu siapa? Dia cuma ketawa. Waktu itu Bapak Pendeta datang. Rombongan bersama kami dong. Orang yang video sebelum pendetanya datang, lagi videoin dia. Tiba-tiba dia tuh lagi memberontak, terus dia diem. Kalian bawa siapa? Dia tuh kayak gitu. Aduh, merinding tuh. Kalian bawa siapa? Nggak lama pendetanya datang. Kayak dia tuh udah ngerasain hawa ada yang mau datang nih gitu. Terus dia lihat ke arah pendeta, dia tatap mata pendeta kan. Terus gue inget banget ekspresinya kayak gini. Dia tuh lagi dia kayak gitu. Merinding satu badan. Karena gue lihat di depan mata gue kayak gitu. Terus dia memberontak. Kamu tahu gak? 7 orang pegang dia. Kaki dipegang beberapa orang. Kaki kiri kanan pegang beberapa orang. Tangan semua dipegang. Dia gini satu kali.
lepas orang semua. Karena kuat kan. Padahal kita tahu badan dia nggak sekuat itu. Iya. Kayak udah nggak make sense. Akhirnya kita tahan ramai-ramai segala macam. Kita pegang kepalanya, kita doain. Akhirnya dia keluar. Keluar. Berarti bisa masuk lagi. Ternyata dia pura-pura. Pura-pura keluar. Pendetanya selalu sebut, siapa namamu? Dia nggak pernah mau jawab. Akhirnya waktu kami pikir dia udah keluar, siapa namamu? Om, kata dia. Wah, udah keluar, puji Tuhan. Waktu itu udah jam 12 malam. Waktu dia ngomong gitu. Anak saya mana om, kata dia. Mulai pura-pura 19. Iya, dia kayak pura-pura. Akhirnya ini anaknya yang bayi nih. Dia nangis, pura-pura pelukan. Aku mau ambil Alkitab dulu di kamar, kata dia. Gak ada yang curiga dong. Iya. Kamu tau gak? Dia masuk ke kamar. Kami lihat dia taruh anaknya di ranjang. Dia ambil Alkitab. Tiba-tiba dia tutup pintu kamarnya, dikunci. Langsung diginiin anaknya lagi. Aduh, merinding banget. Dia butuh tumbal gak sih? Makanya dia bunuh anaknya. I don't know. Nah, mereka pada satu ketok-ketok pintu. Gak mungkin dibuka dong. Iya. Nah, rumah-rumah di desa itu jendelanya biasanya ya lumayan besar dan ya, bisa ditutup. Nggak ditutup gimana. Mereka masuk ke situ, ngeliat itu memang dicekek lagi. Dipisahin lagi akhirnya. Habis itu diulang lagi ritual seperti tadi. Sampai jam 1. Akhirnya kami pulang dengan keadaan udah capek semua. Tapi jam 1 tuh berarti udah keluar. Kami tahu dia pura-pura keluar lagi. Makanya dia dipisahin. Benda tajam semua itu disingkirkan dari rumah dia. Dia dikunci di dalam kamarnya. Jendela juga kita lock. Nah, di saat lagi exorcism itu, yang kedua, yang udah mau jam 1 ini, koko gua itu, yang salah satu host di Mikir Malam-Malam juga, dia memang punya, apa ya namanya ya, sixth sense lah ya, kelebihan. Dia tuh ngelihat di lorong rumah dia tuh kayak rumah, depannya kan ada, ini rumahnya kotak nih, depannya pintu masuk nih. Betul. Di sini ruang tamunya. Nah di sini kan lorong nih, ujung WC. Sini dapur, kamarnya tengah sini. Nah, unik pintu ya? kan sini kan. Ini lorong gelap. Abangku di sini ngelihat lorong. Di lorong dia ngelihat sesuatu. Gue lupa spesifiknya apa, tapi dia ngelihat sesuatu di situ. Entah itu seperti pangeran atau apa gitu, tapi menggunakan baju adat di sini. Tapi kayak ada terang gitu. Tapi gelap kan nggak ada lampu sih, cuma satu kayak lampu ayam gitulah, remang-remang. Dia ngelihat sekilas di situ. Dan sepupu gua, dia juga ngelihat hal yang sama, persis di situ. Tapi yang dia lihat di atasnya kayak ngerangkakin terbalik di atas, tapi jadi ada 2 di atas dinding gitu. Yes. Oh my god. Kayak laba-laba gitulah. Nah, waktu exorcism yang kedua, mereka ngelihat itu benda udah hilang akhirnya. Waktu dia pura-pura selesai nih, dia udah hilang nih. Yaudah, akhirnya kita putuskan untuk hari ini done. Karena pikirnya udah selesai. Iya. Tapi kita harus ngelihat 1 minggu dulu nih. Beneran nggak? Beneran apa enggak? Anaknya kita jangan satuin. Dia boleh ketemu, tapi di lapangan luas. Dan harus dijagain 1 minggu. Besok pagi-pagi, which is cuma selang beberapa jam, kambuh lagi. Gua posisinya lagi kerja nih, nggak mungkin ikut. Nah, jadi ini gue denger cerita doang nih. Mereka balik ke lokasi yang sama. Di situ mereka akhirnya ngedoain sampai bener-bener keluar itu entitas. Dan you know what? Sebelum dia keluar, pendeta kan selalu ngomong, kamu siapa? Siapa namamu? Akhirnya dia cerita. Mungkin dia udah capek juga kan, panas keluar apa segala macam kan, mereka panas juga kan didoain. Dia bilang nama saya siapa gitu kan? Gue nginget, saya dikirim sama keluarganya, dia sebut nama suaminya. Dikirim kalau nggak salah itu dari daerah Jawa Barat. Jauh banget. Bayangin, selama ini gue pikir mereka nggak bisa lintas sungai, laut atau apapun. Sekarang aku ingat satu cerita. Nah,
Dia bisa dari Jawa sampai ke Kalimantan, spesifik di situ lagi. Dan dia memang mau bunuh anaknya yang kecil. Itu karena kenal, benci atau apa? Karena dia cuma bilang dia diutus untuk melakukan itu aja. Dan dia udah berusaha tapi nggak bisa. Mereka akan balik. Dan sosoknya dia adalah kayak kakek-kakek, orang pokoknya pakai baju perang, dan dia bergerombol, gitu. Dan dia akhirnya dikirim pulang ke situ, dibalikin. Kalau ngomongin dari Pulau Jawa, aku pernah sih. Ada satu keluarga aku. Gimana tuh? Jadi itu anak dari Laukim aku. Laukim tuh apa ya? Laukim itu seperti bibi tua, bibi yang paling tua ya? Itu di Kendawangan juga. Jadi dia tuh kan kuliah di Jogja atau Semarang, aku juga lupa. Nah, usut tuh dia pernah dideketin sama cowok. Dan dia tuh menolak terus kan. Ya namanya juga dia harus pulang lagi ke Kendawang, banyak banget pertimbangan gitu kan. Dia nggak mau sama si cowok ini. Entah kenapa setelah kejadian itu, perempuan ini, Cece aku itu tuh jadi kayak nggak bisa ngomong, bisu. Terus tuh kayak, tahu nggak sih, mohon maaf nih, kayak autis gitu. Jadi terus, kayak gerakannya kayak gini gitu, kayak gago gitu. Pada saat itu? Dari sejak itu. Sampai sekarang? Sampai waktu itu udah sembuh sih, tahun 2019 tuh udah sembuh. 2000 berapa gitu, pas SMA gitu lah. Nah, kurang lebih 3-4 tahun lah dia ngalamin itu. Semenjak dia mutus sama itu. Ditolak ya? Ditolak lah istilahnya, bukan diputusin ya. Nah, pulang sampai ke ke Kendawangan. Itu tuh masih kayak gitu. Jadi kayak tiap kami ke rumah dia tuh dia kayak nggak bisa apa-apa. Kayak orang kaku gitu loh. Mau ngomong dia nggak bisa. Kayak kena sarafnya gitu ya? Kayak dia mau ngomong tuh nggak bisa. Dia tuh tahu penyebabnya apa, tapi dia nggak bisa nyebutin apa. Jadi kayak kita tuh nyari ke rumah sakit lah. Karena kan kita kan waktu itu tuh nggak ada gereja ya di situ. Memang sih dia Katolik, tapi tuh nggak ada gereja di situ. Nah, cobain pakai obat alternatif lah segala macam kan. Coba akupuntur lah, mungkin apa nih anak kan. Sampai pada akhirnya bapak aku tuh itu tuh kan sangat dekat sama dato. Dato Dayak gitu kan. Nah, biasa tuh bapakku kalau seminggu seberapa kalau ke Ketapang tuh pasti ke tempat itu, kayak konsultasi lah atau apa gitu lah, menenangkan spiritual gitu loh. Nah, dikenalin lah sama bapakku ke sana. Dia tuh ritualnya agak aneh sih. Gimana tuh? Kalau aku bilang, kan biasa kan kalau kita manggil dato kan pasti ada banyak, ada dupa segala macam. Ada kepala ayam apa segala macam. Banyak sesajennya lah dalam tanda kutip, Nah, panggil lah si datonya. Datonya pas masuk ke dalam tubuh si yang apa sih? Mediatornya. Mediatornya langsung lihat ke belakang gitu kan. Langsung lihat ke cewek itu. Ngapa ini cewek? Ngapa ada yang nempel-nempel dia? Ke cecemu itu? Jadi di cece aku tuh, dia tuh melihat ada orang tuh nempel kayak meluk gini. Megang jantungnya. Alah. Jadi kayak dipegang terus. Ini makhluk tidak boleh di sini katanya. Ini bukan orang sini. Pulang kan dia, katanya kan gitu kan. Langsung lah datoku bilang suruh cari apa barang-barang, ada keminting lah apa segala macam. Susah cari punya ya? Susah cari punya. Ada bawang apalah, tahu nggak sih yang kayak obat gitu, terus kayak bawang merah gitu. Kayaknya pernah lihat. Nah, terus ada bunga 8 dewa lah apalah. Iya. Pokoknya banyak, terus kepala babi lah. Sampai kepala babi? Kepala babi, kepala ayam kampung, terus telur air kampung. Udah kumpulkan kan? Nah, dia kayak ritual lah, kayak berapa hari ya nginap di situ kan, lama ritualnya. Lama ritualnya. Karena tuh aku kan mungkin karena masih kecil kan aku nggak ngerti kan. Yang aku ingat itu papa aku sama cece aku sama Laukim aku tuh 2 hari 2 malam tuh berusaha ini kayak ngusir nih orang gitu loh. Dari sesajennya darah ayam apa diserap ini kan, diusir-usir kan gitu. Terus kayak telur ayam kampung juga dicipratin gitu ya? Terus ditanya apa kenapa gitu loh.
Terus gimana caranya? Katanya tuh dia ada ngomong. Dia tuh dari foto. Disantet ya? Disantet. Dan orang itu dari Jawa. Nah setelah udah sembuh, kakak cici aku ini kan nggak bisa langsung istilahnya pulih karena kan udah bertahun-tahun dia nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak gitu loh istilahnya. Nah dia nggak bisa langsung ngomong siapa pelakunya atau apa. Lama laun udahlah tahu, oh itu tuh teman kuliahnya dulu. Dia pernah naksir sama aku tapi aku tolak berkali-kali. Lagian maksa banget gitu bang. Nah udah tahu kan, ditelepon lah sama si kakak aku, cici aku. Dan momen itulah paling bangga sih aku sama cici aku. Dia berani ngomong kasar ke cowok ini. Mulai saat ini kau cobalah santet lagi, aku santet balik. Dia malah nantangin. Wow. Dan semenjak itu nggak pernah lagi. Tapi sampai sekarang aku kayaknya dia masih akrab sih sama Dato itu. Wow. Aku kurang tahu juga sih kayak gimana cara kerja Dato ini kan. Karena masih kecil waktu itu. Tapi unik menurut aku. Kayak harus ada potong ini, potong itu. Kayak black magic lawan black magic gitu loh. Tapi itu ritualnya tuh di mana? Kayak di Pekong dia. Oh di tempatnya si Dato itu. Betul, dia tuh udah punya kayak danau sendiri. Dia punya labi-labi juga loh. Memang dia pelihara buat hal-hal kayak gitu. Dan berarti bayarnya lumayan ya? Dia nggak terima bayaran uang sih. Dia Tapi lebih terimanya Pajero gitu ya. Sebidang tanah waktu itu. Wow. Beneran. Terus dibuat rumah walet. Wow. Dia kan nggak boleh nerima uang. Karena kalau dia nerima uang tuh niatan dia tuh jadinya jadi beda ya. Jadi beda. Tapi kalau dibuat jadi material katanya enggak. Tapi sebenarnya sama aja nggak sih? Sama aja lah. Bedanya udah nggak perlu notaris lagi. Nggak perlu lapor pajak. Aduh, terima kasih ya Mon udah bercerita. Iya, sama-sama. Nggak berasa udah sejam lebih loh. Wow. Luar biasa. Ketawa kita. Bersama dengan VTuber. Yeay. Baru kali ini ya podcast horor dengan VTuber. Sangat patah itu ya. Patahnya tuh sepatah. Aduh. Jangan ya, kita nggak ada MBG. Oh iya, sorry. Ini kita hanya ada kokopit. Oke, terima kasih sekali lagi kepada sponsor kita, Agromekar Kalimantan. Kalau kalian butuh pertanian, bibit, kokopit, media tanam atau sebagainya, kalian bisa langsung cek Agromekar Kalimantan. Ada di website, ada di Shopee juga, link di deskripsi di bawah. Sampai bertemu di video selanjutnya. Gua Yakob dan VTuber Mon. Bye-bye. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.